Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bidah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua. Dan alhamdulillah di pagi yang berbarokah ini kembali kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dan pertolongannya sehingga kembali kita bisa mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan pembelajaran kita masih berkaitan dengan masalah apa yang Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam surat Al-Kahfi, menjelaskan tentang fitnah-fitnah yang akan dihadapi oleh seseorang di dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pemudanya atau kepada pembantunya. Dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya pembantunya Musa alaihi salam yaitu Yusha bin Nun. Nabi Musa alaihi salam mengatakan, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kata Nabi Musa alaihi salam, aku tidak akan pernah berhenti berjalan atau akan terus-menerus berjalan sampai aku bertemu dengan majma'al bahraini, yaitu tempat di mana dua lautan itu bertemu. Au amdiya huquba, atau aku akan berjalan terus-menerus selama bertahun-tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, falamma balagha
majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Maka tatkala keduanya telah sampai di tempat bertemunya dua laut tersebut, nasiya hutahuma, keduanya lupa terhadap ikan yang mereka bawa. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba, maka ikan tersebut mengambil jalannya menuju ke laut dengan cara melompat. Dua ayat ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang fitnatul ilmi, tentang fitnahnya ilmu, yang dimana Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang fitnahnya ilmu ini dengan menceritakan ceritanya Nabi Musa alaihi salam. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwasanya Nabi Musa alaihi salam ketika berkhutbah pada suatu hari di depannya Bani Israel, maka salah seorang di antara Bani Israel tersebut mengatakan, hal ala wajhil ardi rajulun a'lamu minka, apakah ada di muka bumi ini seorang laki-laki yang lebih pintar dari engkau wahai Nabi Musa alaihi salam? Maka Nabi Musa alaihi salam pun menjawab, la, enggak ada orang yang lebih pintar dari aku, kata Nabi Musa alaihi salam. Dan jawaban Nabi Musa alaihi salam itu dibangun dari prasangka beliau sendiri, karena tidak ada orang yang lebih pintar dari Nabi Musa alaihi salam. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam karena tidak mengembalikan ilmunya Allah Subhanahu wa taala kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihi salam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innali abdan a'lamu minka, sesungguhnya aku punya seorang hamba yang jauh lebih pintar dari engkau. Wa innahu fi majma'al bahraini, dan sesungguhnya dia tempatnya, posisinya itu berada di majma'al bahraini, yaitu suatu tempat berkumpulnya dua laut. Wa dzakara lahu alamatan, kemudian dikasih tahu alamatnya bahwasanya majma'al bahraini itu yaitu ketika engkau berjalan engkau bawa ikan. Nah, ketika ikannya itu hilang, maka disitulah tempat majma'al bahraini, dan engkau akan mendapatkan apa? Mendapatkan hambaku berada di tempat tersebut. Hingga akhirnya Nabi Musa alaihi salam pun ingin mengetahui siapa orang yang Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada Nabi Musa alaihi salam bahwasanya dia adalah orang yang jauh lebih pintar dari Nabi Musa alaihi salam. Kemudian Nabi Musa alaihi salam pun apa? Mengajak Yusha ibnu Nun untuk berjalan menuju ke tempat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkaitan dengan masalah cerita bagaimana Nabi Musa alaihi salam pun berjalan menuju ke tempatnya Khidir. Ini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berbicara tentang masalah perjalanan Nabi Musa alaihi salam menuju ke Khidir, ini adalah merupakan berbicara tentang perjalanan ilmu. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam menuju ke tempatnya Khidir untuk menuntut ilmu, padahal Nabi Musa alaihi salam sudah diutus menjadi seorang nabi, dan Nabi Musa alaihi salam sudah diutus menjadi seorang rasul. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Makanatul ilmi ini adalah merupakan makanatun aliyah. Menuntut ilmu itu adalah merupakan kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang rasul, seorang nabi saja
menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala dan harus rela untuk berjalan kaki sejauh-jauhnya. Kemudian begitu pula ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala angkat dengan ilmu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya Nabi Adam alaihi salam, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikatnya, dan Nabi Adam alaihi salam disuruh menyebutkan salah satu dari nama-nama ilmu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi. Sehingga Nabi Adam alaihi salam pun menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ilmu ini adalah merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ilmu ini adalah merupakan mutlak milik Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yang siapa Allah Subhanahu wa taala pandang mereka adalah orang-orang yang pantas untuk diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang ghaliyah. Ilmu ini adalah merupakan sesuatu yang mahal sekali. Sesuatu yang sangat mahal. Bahkan dengan ilmu ini Allah muliakan seseorang. Nabi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Para anbiya, para rasul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu ini kepada siapa yang pantas untuk diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu di dalam cerita Nabi Musa alaihi salam ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita tentang perjalanan Nabi Musa alaihi salam menuju ke Khidir. Bagaimana di situ dijelaskan adab-adab seorang penuntut ilmu. Kenapa? Karena sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya ilmu ini untuk mendapatkannya itu dibutuhkan terhadap yang namanya adab. Dibutuhkan terhadap namanya cara untuk mendapatkan ilmu tersebut harus dengan adab. Dan inilah yang akan menjadikan seseorang itu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kalau seseorang menganggap bahwasanya ilmu ini hanya sekedar ilmu teori saja, tidak dibarengi dengan adab, tidak dibarengi dengan akhlak-akhlak cara mendapatkan ilmu tersebut, maka apa? Ilmu yang didapatkan hanya sekedar teori, tapi bukan ilmu yang bermanfaat. Ketika ditanya, ya dia akan bisa menjawab. Dia akan bisa menjawab pembagian tauhid terbagi menjadi 3. Nama-nama Allah dia akan hafal 99 nama. Kalau ditanya tentang permasalahan fikih juga dia paham. Tapi apa? Ilmunya belum tentu menjadi ilmu yang bermanfaat kalau seseorang itu tidak pernah berhias dengan yang namanya adab thalabatul ilm. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar bin Zaid rahimahullahu ta'ala ketika beliau mengatakan wa innamal ilmu, hanya saja ilmu itu la yahsulu akan didapatkan dengan apa? Al-mutahalli bi adabihi al-mutakhalli an afatihi. Orang-orang itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat ketika seseorang itu apa? Al-mutahalli bi adabihi, yaitu apa? Dia berhias diri dengan adab-adab ilmu. Al-mutakhalli an afatihi, dan dia mengosongkan dari hal-hal yang bisa merusak yang namanya ilmu. Seorang nabi saja, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, nanti dijelaskan. Seorang Nabi Musa alaihi salam saja itu masih kurang. Masih kurang di dalam perjalanannya, sehingga apa? Nabi Musa alaihi salam enggak mendapatkan ilmu dari yang namanya Khadir. Makanya nanti disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
rahimallahu Musa. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Musa alaihi salam. Kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam sabar dalam menuntut ilmu, maka apa? Nabi Musa akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak dari Nabi Khidir. Tapi ternyata Nabi Musa alaihi salam terus bertanya, belum sabar terhadap apa yang akan diajarkan oleh Nabi Khidir, sehingga akhirnya apa? Mendapatkan ilmu tidak sebanyak kalau seandainya Nabi Musa alaihi salam sabar di dalam perjalanan ilmu. Subhanallah. Ini seorang nabi. Gak mendapatkan ilmu yang begitu banyak karena gara-gara apa? Kurang sabarnya dalam menuntut ilmu. Bagaimana dengan kita? Padahal nanti kita akan berbicara tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa alaihi salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayat yang ke-60, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada fatahu, yaitu kepada pemudanya yang sering membantu Nabi Musa alaihi salam, yaitu Yusha ibn Nun. Dan ini Yusha ibn Nun adalah orang juga yang nanti termasuk di antara ulamanya Bani Israel. Dan inilah yang sepatutnya bagi seseorang ketika selalu menemani guru. Bagaimana Yusha ibn Nun ini itu adalah orang yang senang dengan Nabi Musa alaihi salam. Selama Nabi Musa di dalam perjalanannya, Yusha bin Nun yang membantunya, yang menemaninya. Nah, Yusha ibn Nun ini pembantunya Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam enggak ada, siapa yang menggantikan Nabi Musa? Yusha ibn Nun. Kenapa? Karena selama bersama Nabi Musa, Yusha ibn Nun bukan hanya sekedar bawa makanannya Nabi Musa saja, atau bukan hanya sekedar ngurusi badannya Nabi Musa. Akan tetapi Yusha ibn Nun ketika menemani Nabi Musa alaihi salam seorang alim, beliau apa? Mengambil ilmunya. Mengambil ilmunya. Belajar kepada Nabi Musa alaihi salam, sehingga beliau akan menjadi seorang ulama Bani Israel. Ini sepatutnya bagi seseorang yang dia dekat dengan seorang ustadz. Jangan cuma cari barokah rizkinya saja, tapi cari barokah apa? Barokah ilmunya. Yusha ibn Nun dekat dengan Nabi Musa alaihi salam, cari barokah ilmunya. Nah, kalau seseorang dia senang dekat dengan ustadz, bukan hanya cuma bawa kameranya kemana-mana, bukan. Paham ya? Bukan hanya sekedar bawa kunci mobilnya saja, bukan. Tapi dekat dengan ustadz, ngambil barokah ilmunya. Ustadz pinter bahasa Arab, ya muridnya yang dekat dengan ustadz, ya harusnya pinter bahasa Arab juga. Ketika ustadznya dia menjelaskan tentang hal tersebut, maka apa? Seseorang mengambil istifadah dari ilmunya. Dan ini bukan sesuatu yang aib ya. Ketika kita dekat dengan ustadz, justru malah apa? Justru malah bagus. Yusha ibn Nun terus menemani Nabi Musa alaihi salam. Tapi apa? Yang diambil barokah ilmunya. Yang diambil barokah ilmunya. Dapat ilmu dari seorang alim, bukan hanya sekedar dapat barokah rizkinya saja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Yusha ibn Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Kata Nabi Musa alaihi salam, saya tidak akan pernah berhenti dan terus menerus akan berjalan hatta ablugha majma'al bahrain, sampai aku tiba di tempat berkumpulnya dua lautan, yaitu Nabi Musa alaihi salam dan Yusha ibn Nun. Awam dia hukuba, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun sampai aku bertemu dengan tempat tersebut. Disebutkan di dalam ayat ini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falamma balagha ay wafatahu huwa wafatahu, yaitu kata Nabi
kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, yukhbiru ta'ala an nabiyhi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nabinya, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Wa syiddatu raghbatihi fil khairi wa talabil ilmi, dan bagaimana kuatnya semangatnya Nabi Musa alaihi salam di dalam kebaikan dan menuntut ilmu. Annahu qala li fatahu ay khadimuhu alladhi yulazimuhu fi hadarihi wa safarihi, yaitu Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Yusha ibn Nun, di mana disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya Yusha ibn Nun ini adalah khadimnya, adalah pembantunya yang senantiasa yulazimu, senantiasa apa? Membersamai Nabi Musa alaihi salam. Di mana? Fi hadarihi, ketika dalam keadaan enggak safar. Ketika dalam keadaan enggak safar atau ketika dalam keadaan ia safar, Yusha ibn Nun ini senantiasa membersamai Nabi Musa alaihi salam, terus menerus membantu Nabi Musa alaihi salam. Alladzi nabba'ahu Allah ba'da dzalika la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini ay la azalu musafiran wa in talat alayya syaqqah. Aku akan terus menerus dalam keadaan aku musafir, yaitu dalam perjalanan, meskipun apa? Meskipun talat ala syaqqah, meskipun terus menerus aku akan berkepanjangan menghadapi kesusahan. Wala haqatni al-masyaqqah, dan akan keberatan itu akan menimpa diriku, hatta asila ila majma'al bahraini, sampai aku sampai ke tempat bertemunya dua lautan. Wa huwal makanul ladzi uhiya ilaihi annaka satajidu fihi 'abdan min ibadillahil alamin, yang dimana tempat tersebut adalah merupakan tempat engkau akan mendapatkan hamba dari hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, indahu minal ilm, yang di sisinya itu apa? Di sisinya itu, yaitu di sisi Khidir, ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala, ma laisa indak, yang engkau tidak mempunyai ilmu tersebut. Au amdihu quba, kata Nabi Musa alaihi salam, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun, ai masafatun tawilah, yaitu masafah yang sangat jauh, jarak yang sangat jauh. Disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, al-makna anna syauqa war raghbata hamala Musa an qala li fatahu hadhihi al-maqalata wa hadha azmun minhu jazimun falidzalika amdahu. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala bahwasanya rasa rindu terhadap ilmu dan rasa keinginan untuk mendapatkan ilmu ini membawa Nabi Musa alaihi salam berkata kepada Yusha ibn Nun, dan membawa Nabi Musa alaihi salam mempunyai tekad yang sangat kuat untuk mendapati mendapati seorang guru, yaitu Khidir. Dari apa yang disebutkan di awal ayat tentang masalah perjalanan Nabi Musa alaihi salam, hal yang perlu diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu, yaitu bagaimana seseorang itu bersabar dalam yang namanya talabatul ilm. Dan ini adalah merupakan adab di dalam menuntut ilmu. Sabar dalam menuntut ilmu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini adalah merupakan sebuah adab yang harus diperhatikan oleh seseorang yang dia menuntut ilmunya Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak, seorang Nabi Musa alaihi salam keinginannya sangat kuat di dalam menuntut ilmu. Nabi Musa alaihi salam harus mencari tempat yang sangat jauh, harus jalan kaki, harus cari tempat di mana tempat tersebut adalah merupakan tempat bertemunya dua lautan, dan nggak tahu di mana tempatnya itu. Ya kan? Kalau antum dari rumah udah jelas, ana mau ke Nurul Ihsan, udah jelas tempatnya. Nah, ini harus mencari seorang guru tempatnya jauh. Atau kata Nabi Musa alaihi salam, au amdiyahu quba, atau aku akan berjalan kaki selama bertahun-tahun, hanya untuk mendapatkan seorang guru. Dan ini adalah merupakan sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Bagaimana kita mendapatkan ilmu itu, alhamdulillah Allah mudahkan. Ya kan? Masjid dekat,
kajian banyak, ustadz alhamdulillah banyak, media sosial dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Ternyata roghbah kita, keinginan kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala itu sangat lemah. Bagaimana para ulama dahulu, para nabi, para anbiya, Nabi Musa alaihi salam disebutkan di sini, bagaimana Nabi Musa alaihi salam itu harus berjalan kaki bertahun-tahun. Dan ini juga yang dilakukan oleh para salafus saleh. Para salafus saleh dahulu harus berjalan kaki dari kota Mekah menuju ke negeri Syam, dari negeri Syam harus menuju ke kota Mekah. Bukan naik pesawat, Pak. Bukan naik pesawat. Akan tetapi mereka harus berjalan kaki. Bukan sehari dua hari, akan tetapi berbulan-bulan mereka untuk berjalan kaki, untuk mereka mendapatkan ilmu. Dan ini perlu masyaqqah yang sangat besar. Ini butuh apa? Butuh perjuangan yang begitu luar biasa untuk mereka mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena kesabaran yang mereka kerjakan dan kesusahan yang mereka dapatkan, coba bayangkan, Pak. Coba bapak-bapak bayangkan. Ini menunjukkan kalau ternyata ilmu itu betul-betul hak mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat untuk mendapatkan satu hadis, para salafus saleh dahulu ketika mereka ingin mendapatkan satu hadis saja, mereka harus berjalan kaki dari negeri Irak, dari negeri Syam, terkadang harus berjalan kaki ke kota Madinah. Jalan berbulan-bulan ditempuh. Terkadang mereka nyampe sana hanya mendapatkan berapa? Satu hadis. Nanti mereka harus berjalan lagi jauh, yang mereka dapatkan berapa? Satu hadis. Ilmunya seberapa banyak dari satu hadis? Kemudian berapa bulan lagi dapat satu hadis? Ya? Ilmunya berapa banyak? Kalau dibandingkan dengan kita sosial media, setiap hari ada yang bikin status hadis. Itu setiap hari. Terkadang ada yang bikin status hadis, kata mutiara, kata bijak para salafus saleh. Bahkan sehari bisa sampai 5 status dapat ilmu, ya kan? Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala bukan memilih seseorang itu bukan dengan banyaknya riwayat. Tapi apa? Dengan proses, bagaimana proses mendapatkan ilmunya itu, Allah melihat, oh orang ini pantas untuk saya berikan ilmu karena perjuangannya. Oh orang ini pantas untuk mendapatkan ilmu karena apa? Dia layak untuk mendapatkan ilmu. Akhirnya apa? Allah berikan ilmu yang tidak dimiliki dengan orang yang sekarang. Orang sekarang mungkin apa? Banyak mendapatkan ilmu, terus menerus dikucurin ilmu. Tapi apa? Gak dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dahulu mereka harus sabar dari perjalanan, mereka harus jalan kaki. Kita sekarang aja menuntut ilmu sudah enak, apalagi sudah ber-AC, campur ngantuk menuntut ilmunya. Ya kan? Campur ngantuk. Terus gimana mau dipilih sama Allah Subhanahu wa taala? Nah, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang menjadikan Nabi Musa alaihi salam jalan jauh sampai mengatakan au amdiyahu Quba, sampai mengatakan saya akan berjalan terus menerus meskipun bertahun-tahun, itu disebabkan karena apa? Karena hubbul ilmi, karena cinta terhadap yang namanya ilmu. Karena cinta terhadap yang namanya ilmu. Maka seseorang kalau dia cinta terhadap yang namanya ilmu, pasti dia akan cari sesuatu yang dia cintai ini. Makanya kemarin di daurah ana singgung, ya kan? Kemarin pas waktu di atas, ketika kita kajian di atas, sebagaimana yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya apa? Al ilmu apa? Khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Nah, kalau seseorang itu bisa membuktikan bahwasanya ilmu itu lebih baik daripada harta, orang itu akan mencari ilmu melebihi dia mencari harta. Kalau para ulama dahulu, para salafus saleh dahulu, mereka siap safar untuk perjalanan ilmu. Enggak apa-apa, saya mengasingkan diri dari negeriku untuk saya mencari ilmu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa. Dan ini yang dilakukan oleh para salafus saleh dahulu. Bagaimana mereka mencari ilmu sampai mereka harus safar dari tempat tinggalnya. Mereka harus mencari ilmu dengan mereka berjalan kaki.
Kenapa? Karena mereka mengetahui, mereka menyaksikan bahwasanya apa? Al ilmu khairun minal mal. Ilmu itu jauh lebih baik daripada harta. Kita terkadang diajak untuk menuntut ilmu agak jauh sedikit, duh Ustaz, berat. Gitu kan? Kalau ada kerjaan, kemana? Kita kerjaan di Solo, kita kerjaan di Jawa Timur, kita kerjaan di mana? Ustaz, ana ada kerjaan, harus safar. Ya kan? Gitu kan Pak? Nah, ini menunjukkan apa? Ternyata kita masih belum bisa mencintai ilmu seperti halnya Nabi Musa mencintai ilmu. Ternyata kita belum bisa mencintai ilmu seperti halnya para salafus saleh mencintai ilmu. Maka enggak usah kita, wah Ustaz itu kan menurut Ustaz. Enggak, kita akui saja memang kekurangan kita ini. Gitu. Bukan hanya sekedar antum, ana pribadi juga sama, kita semua belajar untuk jauh lebih mencintai ilmu dibandingkan harta kita. Kalau kita bisa safar untuk mencari harta, kenapa kita nggak safar untuk mencari ilmu? Kenapa ketika kita bisa meluangkan waktu kita untuk kita mencari harta, kenapa kita nggak bisa meluangkan waktu kita untuk kita mencari ilmu? Dan ini memang dibutuhkan terhadap yang namanya kesabaran. Makanya dibutuhkan terhadap yang namanya apa? Hubbul ilmi. Cinta terhadap yang namanya ilmu itu harus kita tumbuhkan seperti halnya kita seperti halnya kita mencintai harta. Kalau mau dibilang Ustaz, harta kan anak butuh, terus ilmu gak butuh. Ilmu lebih antum butuhkan daripada harta. Makanya Pak Imam Ahmad mengatakan bahwasanya apa? Orang butuh harta itu untuk makan. Makan antum, makan kita semua bapak-bapak yang dimuliakan Allah, sehari kita makan mungkin 3 kali. Paling banyak, apalagi yang kena gula, makan nasi sekali toh, kan seperti itu. Iya enggak Pak Rudi? Kan seperti itu. Kalau biasanya kalau sudah penyakit gula, anak ketemu sama beberapa orang, kenapa antum kok enggak makan nasi? Ya Ustaz udah tua, kan seperti itu. Makan nasinya cuma sekali. Berarti apa? Kebutuhan makannya sudah berkurang. Lah ilmu kita butuhkan dari bangun tidur sampai tidur. Gitu. Tapi kalau kita cari harta untuk makan, luar biasa semangatnya. Cari ilmu untuk kebutuhan kita yang akan kita bawa bekal nanti untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu masih kurang. Ini menunjukkan bahwasanya apa? Ternyata rasa cinta kita terhadap yang namanya ilmu itu apa? Masih kalah dengan rasa butuhnya kita untuk mencari harta. Ini semua karena apa? Karena data tentang ilmu dan data tentang harta yang paling banyak masuk ke dalam hati kita itu lebih banyak data tentang harta dibandingkan kemuliaan ilmu. Kalau para salafus saleh, mereka apa? Data tentang ilmunya banyak. Tahu mereka bahwasanya hakikat sebuah kemuliaan itu dengan ilmu. Nabi Adam dimuliakan dengan ilmu. Nabi Musa dimuliakan dengan ilmu. Para anbiya dimuliakan dengan ilmu. Semuanya para anbiya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya, karena mereka tahu bahwasanya sebuah kemuliaan itu adalah merupakan daripada ilmu, makanya mereka hubbul ilminya itu begitu luar biasa terhadap yang namanya ilmu. Dan di sini sabarnya Nabi Musa alaihi salam, dan luar biasanya Nabi Musa alaihi salam ketika beliau mengatakan apa? Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Yaitu apa? Saya akan terus-menerus berjalan kaki sampai apa? Majma'al bahraini, sampai saya bertemu satu tempat yang tempat tersebut adalah merupakan majma'al bahrain. Tempat di situ yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan tempatnya Khidir, tempatnya hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Au amdiyahu huquba, atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun. Ini apa? Sabarnya Nabi Musa alaihi salam di dalam perjalanan ilmu. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba." Maka tatkala mereka berdua sudah sampai di
bertemunya dua laut tersebut, nasiya hutahuma, mereka lupa dengan ikannya. Fattakhadha sabilahu fil bahri saroba. Kemudian ikannya tersebut melompat dan mengambil jalannya menuju ke laut. Dikatakan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falamma balagha ay huwa wa fatahu, tatkala mereka sudah berjalan kaki, sudah jauh mereka berjalan kaki, mereka akhirnya sampai majma'a bainahuma nasiya hutahuma wa kana ma'ahuma hut yatazawadani minhu wa yaqulan. Jadi memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bawa ikan, yang ikan ini dibawa oleh Yusha bin Nun untuk menjadi bekal, dimakan ikannya tersebut dimakan oleh keduanya. Wa qad wa'ada annahu mata faqadil hutu, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan tempat yang sudah dia akan bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, maka apa? Faqadal hut, ikan tersebut akan hilang. Jadi kalau ikan itu hilang, bukan diambil kucing, gitu kan? Kalau kita ikan hilang mau diambil kucing ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau ikannya itu sudah hilang, maka apa? Disitulah Khidir berada. Fathamma dzalikal abdul ladzi qasatuhu. Di situ adalah merupakan tempat di mana ada seorang hamba yang aku maksudkan. Fattakhadha dzalikal hutu sabilahu. Akhirnya apa? Ikan tersebut subhanallah loncat. Kemudian apa? Justru dia yang mengambil jalannya ke laut. Ay tariqahu fil bahri saraban wa hadza minal ayat. Dan ini termasuk di antara ayat atau tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Jadi biasanya ikan itu akan nyemplung ke air kalau di sana ada airnya. Enggak, ini ikannya dia loncat, terus dia loncat, dia yang mendatangi air. Dia yang mendatangi air. Ini menunjukkan di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan qala al-mufassirun inna dzalikal hutul ladzi kana yatazawadani minhu lamma wasala ila dzalikal makani asabahu balalul bahri fansaraba bi idnillahi fil bahri wa sara ma'a hayawanatihi hayyan. Dikatakan oleh para mufassirun bahwasanya ikan yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam dan Yusha ibn Nun ini, tatkala udah sampai di tempat tersebut, asabahu balalul bahri, tiba-tiba dia apa? Mendapatkan apa? Balalul bahri, yaitu basahnya laut. Sehingga apa? Fansaroba, sehingga akhirnya dia meloncat karena izin Allah Subhanahu wa taala ke laut. Wasara ma'a hayawanatihi hayyan. Akhirnya apa? Dia meskipun bersama akhirnya dia menjadi hewan yang hidup. Akhirnya dia menjadi hewan yang hidup dan meloncat ke lautan. Ini yang disebutkan oleh apa? Oleh para mufassirun. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan ini adalah merupakan ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada kita bagaimana perjuangan Nabi Musa alaihi salam dengan sabarnya Nabi Musa alaihi salam terhadap perjalanan ilmu, berjalan kemudian sampai di sebuah tempat yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayatnya yang selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana laqad lakina min safarina hadza nasaba. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mereka berdua itu sudah melewati tempat, jadi sudah melewati tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala li fatahu atina ghada. Dia berkata kepada Yusha bin Nun, atina ghada'ana. Coba datangkan makan siang kita. Datangkan makan siang kita. Laqad lakina min safarina hadza nasaba. Karena kita sudah capek dari safar perjalanan menuntut ilmu itu, sudah kita dapatkan apa? Letihnya perjalanan kita. Dan inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an yang disebutkan oleh para ulama dan disebutkan di sini oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, falamma jawaza Musa wa fatahu majma'al bahraini qala Musa li fatahu. Tatkala Nabi Musa alaihi salam itu sudah melewati bersama
Yusha ibn Nun, tempat bertemunya dua lautan tersebut, Nabi Musa mengatakan apa? Atina goda'ana laqad lakina min safarina hadza nasoba. Ai laqad ta'ibna min hadza safar al-mujawiz faqad. Kita ini sudah capek. Sudah capek, dan seperti inilah harusnya seorang penuntut ilmu. Seorang penuntut ilmu itu harus lapar. Seorang penuntut ilmu itu harus capek. Seorang penuntut ilmu itu harus ngantuk. Loh iya Pak, beneran. Maksudnya ngantuk itu harus kurang tidur, gitu loh. Seorang penuntut ilmu itu harus ngantuk. Seorang penuntut ilmu itu harus letih. Seorang penuntut ilmu itu harus kurang gizi, gitu loh. Kenapa? Sibuk dengan ilmu. Coba bayangkan Imam Ahmad saja, ketika perjalanan, ketika itu umurnya Imam Ahmad bukan yang sudah besar, enggak, umumnya Imam Ahmad masih gulam. Sebutkan kurang lebih sekitar 12 tahun, hanya dibekali hanya berapa? 12 roti kalau enggak salah, atau 6 roti malah. Ini nak perjalanan kamu menuju ke Mekah, kamu belajar menuju kota Mekah. Dari mana? Dari negeri Syam. Perjalan kaki, bukan perjalanan sehari-hari. Harus berjalan cuma bawa bekal roti. Bagaimana dahulu para salafus soleh ketika mereka menuntut ilmu, mereka sebagian harus ganjel perutnya. Kenapa? Lapar. Bagaimana dahulu para penuntut ilmu ketika melihat sesuatu yang diinginkan, subhanallah, waktunya majelis ilmu. Akhirnya apa? Sesuatu yang diinginkan tersebut sampai berbulan-bulan gak bisa dibeli. Kenapa? Karena waktunya harus bertepatan dengan menuntut ilmu. Dan ini juga yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihi salam perjalanan menuntut ilmu. Bagaimana? Perjalanan menuntut ilmu sampai apa? Laqad lakina min safarina hadza nasoba. Sudah capek dalam perjalanan menuntut ilmu itu, sudah lapar. Atina goda'ana. Coba sini makanannya. Sudah waktunya makan. Datangkan makanan, karena sudah perjalanan ilmu ternyata apa? Ternyata sudah capek. Makanya dikatakan oleh Yahya Ibnu Katsir bahwasanya apa? La yanalul ilmi bi rahatil jasad. Orang itu enggak akan pernah mendapatkan ilmu kalau apa? Rahatul jasad. Jasadnya itu dibikin enak. Itu enggak akan pernah mendapatkan ilmu. Ar-raha la yanalu bir raha. Kata para ulama bahwasanya apa? Kesenangan itu tidak akan pernah didapatkan dengan kesenangan. Antum pengen tidur di spring bed, ya kan? Spring bed enak empuk. Masa iya antum tidur-tiduran terus dapat spring bed? Kan enggak. Antum harus kerja, capek, beli spring bed. Antum pengen rumah yang megah, ber-AC, ya kan? Pengen naik mobil mewah, tidur-tiduran terus dapat duit, kan enggak. Antum harus bersusah payah, kerja dari pagi, berangkat subuh, pulang malam, besoknya berangkat lagi, pulang malam, seperti itu. Iya apa enggak, Pak? Iya kan? Ini bukti nyata. Loh, harta saja untuk kita nyaman, untuk tidur, ya kan? Untuk kita nyaman tidur, untuk kita nyai berkandaran, itu butuh harus berangkat pagi pulang malam. Kadang ketemu anak sudah berangkat, anak masih tidur, pulang juga anak tidur lagi. Itu kan? Ini untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan kenyamanan dunia. Loh, kita ini pengen mendapatkan kenyamanan akhirat. Pengen mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, habis itu menuntut ilmunya kalau pas lagi ada waktu, Ustaz. Kalau bisa menuntut ilmunya ada sandarannya, Ustaz. Menuntut ilmunya, Ustaz, kalau ada dibagi-bagi aqua, Ustaz. Udah gitu kita tahu bahwasanya apa? La yanalul ilmu bi rahatil jasad. Ketika kita mau masuk mondokkan anak, yang paling pertama dikasih makan, Ustaz, anak mau masukkan anak-anak ke pondok. Menunya apa, Ustaz? 1 minggu. Harus ada menu 1 minggu. Ustaz, kalau bisa setiap minggu berubah-ubah menunya. Gitu. Supaya apa? Gizinya terpenuhi, Ustaz. Dilihat, Ustaz, kasurnya jenisnya apa, Ustaz? Soalnya anak-anak tidurnya di rumah, kasurnya jenisnya ini. Gitu. Ustaz, di pondok ada AC atau enggak, Ustaz? Kan itu yang ditanya oleh orang tua zaman sekarang. Pengen anaknya punya ilmu, tapi apa? Subhanallah, yang diperhatikan cuma apa? Rohatul jasad. Tidak bisa anaknya dibikin nasob, itu nggak bisa. Dibikin capek anaknya supaya menuntut ilmu. Kalau dahulu para salafus saleh, mereka harus capek. Kalau mereka dahulu harus makan, ya makan susah. Gitu loh. Untuk mereka mendapatkan ilmu. Ustaz, nanti nggak pintar kalau kurang gizi.
Imam Ahmad kurang seperti apa hafalannya ini? Kita gizinya sekarang 4 sehat 5 sempurna, Arba'in Nawawi juga nggak hafal-hafal, ya. Umdatul Ahkam juga nggak hafal-hafal, Bulughul Maram apalagi, Riyadhus Shalihin apalagi. Lo Imam Ahmad 1 juta hadis, Imam Syafi'i berapa ribu hadis yang dihafal, Imam Bukhari. Gitu. Kalau ngomong masalah gizi, orang sekarang gizinya luar biasa. Tapi apa? Hafalannya biasa-biasa saja. Orang dahulu hafalannya luar biasa. Gitu. Nah, inilah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Makanya gimana kita mau dipilih sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita apa? Gak bisa kita itu berjalan di dalam perjalanan ilmu dengan adab seorang penuntut ilmu. Kita pengen diberi sama Allah Subhanahu wa taala ilmu, tapi apa? Kita gak pernah memantaskan diri kita untuk dipilih sama Allah. Pengennya apa? Tidur-tiduran, pengennya santai-santai, yang tiba-tiba terus kita langsung punya ilmu kayak ilmunya Imam Ahmad. Ya ndak iso, Pak. Dan seperti itu. Makanya inilah yang harus betul-betul kita perhatikan dalam perjalanan ilmu kita. Kita pantas nggak untuk dipilih sama Allah? Sudah seberapa besar perjalanan kita di dalam perjalanan ilmu ini? Kalau para salafus soleh dahulu perjalanan ilmunya luar biasa. Monggo silahkan bapak-bapak cek, cari buku bagaimana perjalanan para salafus soleh dalam menuntut ilmu. Terkadang apa? Khoyal. Terkadang kayak ini kayak cerita dongeng. Tapi itulah para salafus saleh dalam menuntut ilmu. Mereka harus, tadi saya sampaikan, harus ngantuk. Kenapa? Malamnya itu harus bangun sholat malam. Mereka juga harus bangun belajar. Imam Syafi'i sampai anaknya Imam Ahmad sampai apa? Ini gimana seorang imam nggak sholat malam, nggak wudu? Bukan nggak wudu, karena apa? Nggak batal, karena nggak tidur. Itu seorang Imam Syafi'i. Dan inilah yang harus betul-betul kita praktekkan. Makanya seorang penuntut ilmu, dia tidak akan pernah merasakan manisnya ilmu kecuali apa? Ngantuknya banget. Ngantuknya banget berarti terus harus tidur, enggak. Maksudnya dia harus melawan ngantuknya. Kurang tidurnya. Tidur itu seorang penuntut ilmu itu berapa jam sih dia harus tidur? Dia harus merojaah Al-Quran, dia harus merojaah hadis, dia harus mutola'ah ilmu yang dia pelajari, gitu loh. Dia harus merojaah bahasa Arabnya, dia harus merojaah akidahnya. Terus seorang penuntut ilmu itu harus kurang tidur. Makan, kalau nikmatnya Pak, nikmatnya penuntut ilmu yang betul-betul menuntut ilmu itu kapan? Ketika subhanallah dalam keadaan lapar, karena apa? Diperes sama otaknya. Jadi betul-betul lapar, nemu makanan, masya Allah itu paling nikmat, gitu loh. Sehingga betul-betul karena banyaknya merojaah, banyaknya ngafal, perut itu betul-betul lapar, seperti itu. Itu nikmat, gitu loh. Waktunya menuntut ilmu, waktunya dars, ngantuk banget. Tapi apa? Dipaksa harus bangun. Kenapa? Ya kan harus belajar. Dipaksa harus merojaah Al-Quran karena harus belajar. Betul-betul badan kita itu harus kita wakafkan untuk Allah. Badan kita harus kita wakafkan untuk Allah. Betul-betul ya Allah, ini badan saya mau gunakan untuk menuntut ilmu. Ketika kita sudah sampai seperti itu, disitulah Allah Subhanahu wa taala akan milih kita. Diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang nafi. Maka di sini yang disebutkan oleh Syekh Sa'di rahimahullahu taala, laqad ta'ibna min hadzal safari al-mujawiz faqat. Wa illa fas-safar at-tawil alladhi wasala bihi ila majma'al bahraini lam yajida masat ta'abi fihi. Kalau tidak, sebenarnya safarnya itu panjang. Safarnya Nabi Musa alaihissalam itu sangat panjang. Fas-safaru tawil alladhi wasala bihi ila majma'al bahraini lam yajida masat ta'abi fihi. Dan subhanallah, bagaimana Nabi Musa alaihissalam sudah melewati tempat yang dijanjikan oleh Allah, itu Nabi Musa mengatakan, wah sudah capek gitu. Padahal dari awalnya Nabi Musa terus semangat dalam perjalanannya. Wa hadza minal ayati wal alamati dalati li Musa. Dan ini juga tanda-tanda yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Musa ala wujudi matlabihi, terhadap adanya yang dicari oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian beliau mengatakan wa aidan fa inna syauqa al muta'alliqu bil wusuli ila dzalikal makan sahula lahum at-tariq.
Beliau mengatakan rasa rindu untuk sampai ke sebuah tempat terkadang apa? Bikin lupa capek. Bikin lupa rasa capek. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa ketika berjalan sampai ke Majma' al-Bahraini itu, Nabi Musa nggak ada keluh kesah capek. Nggak ada keluh kesah capek. Kenapa? Karena terus dia rasa rindu pengen ketemu sama guru. Kalau biasanya kalau rasa rindu, antum kalau rasa punya udah lama nggak ketemu sama istri, rindu nih sama istri. Perjalanan jauh Pak, kita saksikan pekerja-pekerja itu, yang dia mungkin 1 bulan dia sudah kerja gitu. Pak mau kemana? Pulang kampung, semangat. Gitu. Kenapa? Rasa rindu pengen ketemu istri. Nggak ada rasa capeknya meskipun jauh, lakoni kan seperti itu. Kenapa? Karena rasa rindu sama seperti halnya kalau seandainya kita punya rindu yang begitu luar biasa terhadap yang namanya ilmu, jauh pun akan dijalani. Falamma tajawaza ghayatahuma wajada masata'ab. Maka kalau sudah sampai tempat yang dituju, tempat ilmu sudah disampai, di situ baru dia ngerasakan apa? Ngerasakan capek. Dan ini yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang setelahnya, ini Nabi Musa alaihi salam sudah melewati tempat yang dicari oleh Nabi Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang ke-63, kata Allah, qala ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-63, maka pembantunya yaitu Yusha ibn Nun mengatakan, ara'aita id awayna, kamu tahu enggak atau tahukah engkau id awayna ila sakhrah, ketika kita mencari tempat berlindung di sebuah batu, fa inni nasitul hud, aku lupa sama ikan yang tadi aku bawa, kata Yusha ibn Nun. Wa ma ansanihu illa syaitanu an adkurah, maka aku lupa terhadap ikan tersebut, dan tidak ada yang membuat aku lupa untuk mengingatnya kecuali syaitan. Kemudian apa? Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan tersebut mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh, yaitu tadi melompat ke lautan. Dan ini yang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Musa alaihi salam akhirnya, dan Yusha ibn Nun tahu bahwasanya tempat tersebut adalah merupakan tempat yang dicari. Perjalanan yang begitu panjang, gitu loh. Sudah melewati tempat yang dicari, ternyata apa? Melebihi tempat yang dicari. Akhirnya apa? Balik lagi Nabi Musa alaihi salam nantinya. Sesadi rahimahullah taala mengatakan, qala lahu fatahu ara'aita id awayna ila sakhrati fa inni nasitul hud. Alam ta'lam hina awana al-lail ila tilka sakhrati al-ma'rufah bainahuma. Apakah engkau mengetahui ketika kita berlindung di malam hari di sebuah batu yang itu sudah ma'ruf di antara mereka berdua. Fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan. Maka sesungguhnya aku lupa terhadap ikan tersebut. Wa ma ansanihi illa syaitan, dan tidak ada yang membuat aku lupa kecuali apa? Kecuali syaitan. Li'annahu sabab fi dzalika, karena syaitan adalah merupakan sebab terhadap lupa tersebut. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan tersebut mengambil jalannya menuju ke laut dengan cara yang aneh. Lamma insaraba fil bahri wa dakhala fihi, tatkala ikan tersebut loncat ke lautan dan masuk ke dalam lautan tersebut, kana dzalika minal ajaib, itu termasuk di antara hal yang menakjubkan. Qala al-mufassirun, dikatakan oleh para mufassirun, kana dzalikal maslak lil huti saroba, jadi jalan yang diambil yaitu dengan cara melompat-lompat. Wali Musa wa fatahu ajaban, dan bagi Nabi Musa dan bagi Yusha ibn Nun itu adalah merupakan sesuatu yang ajaib. Falamma qala lahul fatah hadzal qaul, maka tatkala Yusha ibn Nun mengatakan perkataan ini, wa kana inda Musa wa'dun minallahi annahu idza faqadal hud
wajadal khadar. Akhirnya Nabi Musa teringat dengan janjinya Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Ketika engkau kehilangan apa? Ikan, disitulah tempatnya Nabi Khidir. Karena Nabi Khidir ini khilaf di antara para ulama, apakah Khidir ini adalah seorang nabi ataukah dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang soleh. Makanya Nabi Musa mengatakan di ayat yang setelahnya, qala dzalika ma kunna nabghi. Nabi Musa mengatakan apa? Ma kunna nabghi, itu tempat yang kita cari. Itu tempat yang kita cari, yaitu tempat di mana ikan itu hilang. Makanya Nabi Musa alaihi salam mengajak untuk balik, fartadda ala atharihima qasasa, kata Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa alaihi salam dan Khidir balik dan Yusha ibn Nun balik lagi ke tempat tersebut. Ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apa yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal cerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihi salam menuntut ilmu kepada Khidir, dan bagaimana sabarnya Khidir dan bagaimana sabarnya Nabi Musa alaihi salam di dalam perjalanannya menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Cintanya Nabi Musa alaihi salam terhadap yang namanya ilmu. Dan nanti di ayat-ayat setelahnya disebutkan adab-adab seorang penuntut ilmu yang lain. Bagaimana Nabi Musa alaihi salam punya adab tawadhu, bagaimana Nabi Musa alaihi salam punya adab taat terhadap perintah dari seorang guru, dan banyak lagi adab-adab yang dijelaskan oleh para ulama berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah perjalanan seorang menuntut ilmu itu dalam perjalanan ilmunya, dan ini yang harus diperhatikan. Makanya para ulama banyak sekali menulis sebuah kitab berkaitan dengan masalah apa? Adab thalabul ilmi. Bahkan hadis yang masyhur, yaitu hadis Jibril alaihi salam ketika datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika datang untuk bertanya tentang Islam, iman dan ihsan. Apa yang diperhatikan pertama kali oleh malaikat Jibril kepada para sahabat kepada ketika itu? Itala alaina rajulun syadidun bayadith thiyab syadidun sawadis sa'r la yura alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi. Baru berbicara, wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Yang pertama kali ditampakkan oleh malaikat Jibril alaihi salam dan mengajarkan kepada para sahabat tentang apa? Adab seorang penuntut ilmu. Bagaimana Nabi Jibril datang dengan pakaian yang layak dalam menuntut ilmu. Bagaimana ketika duduknya malaikat Jibril di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga akhirnya para ulama pun menjelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya al ilmu la yuhsalu illa apa? Bi adabi talabil ilmi. Ilmu itu tidak akan pernah didapatkan kecuali dengan adab penuntut ilmu. Dengan adab ilmu. Kalau adab ilmu tidak pernah diperhatikan, maka apa? Seseorang itu tidak akan pernah mendapatkan apa? Tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Dan ini yang dikatakan oleh para ulama, kunna nata'allamul adab apa? Berapa tahun? Berapa tahun, Pak? 20 tahun. Kunna nata'allamul adab, kata Imam Mubarak, kunna nata'allamul adab 20 sanah. Kami itu dahulu sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain, kami itu dulu belajar adab 20 tahun. Baru apa? Baru kita belajar ilmu. Baru kita belajar ilmu. Sehingga ketika kita punya adab, kita punya ilmu, adab kita itu berfungsi dengan ilmu yang kita pelajari. Kita tahu akhirnya, oh bagaimana beradab dengan Allah, bagaimana beradab dengan orang tua, bagaimana beradab terhadap diri sendiri. Tidak usah jauh-jauh, menuntut ilmu adab terhadap diri sendiri saja. Adab terhadap diri sendiri dalam menuntut ilmu itu harus dipelajari dan harus dipraktekkan. Dan Ana pernah sampaikan kepada teman-teman yang belajar di hari Ahad sore bahwasanya adab thalabul ilmi itu adalah merupakan ilmu praktek. Makanya ketika para ulama seperti Imam Mubarak mengatakan kunna nata'allamul adab 20 sanah, kami belajar adab 20 tahun. Dulu saya mikir, masa sih belajar adab itu segitu saja sampai 20 tahun. Saya dulu mikirnya seperti itu, Pak. Orang belajar adab paling 6 bulan selesai gitu. Saya mikirnya dulu seperti itu.
Tapi ketika dipelajari satu-satu, oh ternyata adab talabul ilmi itu ilmu praktek. Ilmu praktek. Kalau nggak dipraktekin, kalau cuma teori sehari didaurahkan selesai, Pak. Kan seperti itu. Tapi ternyata apa? Harus dipraktekkan. Terus dipraktekkan. Satu-satunya ya sabarnya, ya ikhlasnya, ya tawaduknya. Wes banyak adab talabul ilmi. Untuk diri sendiri saja lebih dari 10 adab. Gitu. Supaya apa? Untuk memantaskan diri dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memudahkan kita untuk kita menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mempunyai ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat sebagaimana doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa nafsin la tasba' wa da'watun la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.